Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya di podcast Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, pada podcast kali ini kita mau mencoba membahas ya tentang fenomena bansos ya, bantuan sosial, apakah itu makanan ya, apakah itu BLT ya, bantuan langsung tunai ya, yang akhir-akhir ini cukup marak dibicarakan ya, karena tidak tanggung-tanggung ya yang ikut mengedarkan bantuan itu adalah Presiden Republik Indonesia ya, Bapak Joko Widodo gitu ya. Terlebih lagi dengan waktu di mana bantuan ini bertepatan ya dengan beberapa hari lagi akan dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden ya, tanggal 14 Februari ya, hanya 9 hari lagi gitu ya. Tentu ya banyak argumen gitu ya tentang bansos ini, kenapa ramai dibicarakan ya bagi pemerintah ya, bagi Jokowi yang selalu berteriak bahwa bansos ini adalah sesuatu yang sudah rutin ya, jadi tidak perlulah kita atau tidak perlulah kalian ini curiga dengan penyalahgunaan bantuan ini. Namun ya mungkin kita tidak curiga, tidak ada prasangka macam-macam ya ketika anak presiden ini tidak ikut di dalam konstelasi capres, cawapres ini gitu ya. Karena di dalamnya ada Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah putra presiden. Memang secara teoritis ya, teori sosiologi mengatakan sudah boleh dikatakan hampir pasti gitu ya, pasti ada yang namanya konflik kepentingan, konflik peranan ya. Jadi Jokowi sebagai presiden atau Jokowi sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Belum lagi tentang fenomena bansos ini ya, dalam konteks banyak pendekatan ya. Kemarin tadi malam dalam debat presiden juga selalu bansos ini sudah dipertanyakan di ya bahkan di era zaman Soeharto dulu ya, karena yang saya tahu dari teori-teori pembangunan ya, bansos ini kan sesungguhnya sifatnya kan apa ya istilahnya masih pembangunan yang melihat rakyat ini ya hanya sebagai objek pembangunan gitu ya. Sementara dalam konteks kekinian ya, dalam teori-teori pembangunan atau teori-teori pengembangan masyarakat, bahwa seharusnya yang kita bangun adalah manusianya ya, atau sering dikenal sebagai istilah kerennya adalah people center development atau pembangunan yang berpusat pada manusia ya. Tetapi ternyata
ya, fenomena tentang bansos, ya, BLT gitu ya, selalu menuai kritik tetapi terus dijalankan. Gitu ya. Sepertinya ini bagian dari agenda politik 5 tahunan gitu ya, baik di era zaman Soeharto ya, kemudian sampai kekinian ya, jadi selalu mendapat kritik tetapi nampaknya paradigma kita juga belum berubah terus gitu ya. Apa yang sering disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia ini ya dalam aplikasinya itu masih sangat-sangat terbatas gitu ya. Bahkan Ray Rangkuti ini mengatakan bahwa sebenarnya ketika bansos ini, apalagi di era sekarang ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini, maka hanya mempertontonkan ya, kemiskinan ya. Sebenarnya ini juga mempertontonkan atau mempersembahkan atau memperlihatkan ya gagalnya pembangunan gitu ya, karena dengan makin banyaknya bansos ya berarti bagian banyak masyarakat yang makin miskin gitu ya. Nah, tetapi apa boleh buat gitu ya, karena menurut Ray Rangkuti ya, apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi kali ini ya hanya itu gitu ya. Jadi kalau mau menjual yang lain itu agak sulit dan peluangnya hanya itu ya. Jadi demi untuk anaknya yang dibungkus dengan bansos juga gitu ya, akhirnya ya itulah yang terjadi ya. Secara mungkin kita lihat secara penelitian gitu ya, ada satu penelitian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Tadi saya sempat sedikit membaca satu penelitian berkenaan dengan BLT yang dilakukan oleh Angga dan Basiroh Mustarin ya pada tahun 2022 ya. Jadi hasil penelitian dari Angga tadi ini menyimpulkan bahwa menurut masyarakat dan pemerintah desa ya, BLT ini ternyata juga memang kurang sejalan ya dengan semangat budaya dan bahkan juga agama gitu ya. Kemudian juga hasil lain dari penelitian ini bahwa menurut masyarakat ya, BLT ya, bantuan langsung tunai ini hanya cukup untuk beli sembako. Jadi ya sebatas itu saja gitu ya. Dan apalagi kemudian banyak masyarakat yang menafsirkan yang namanya BLT ini ya memang bantuan cuma-cuma pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang sesungguhnya tidak berhak gitu ya. Biasa di kita ini kan ketika ada bantuan maka data kemiskinan kita meningkat gitu ya. Itu hal yang wajar, seperti juga di kesehatan ya, ketika ada pengobatan gratis itu maka yang sakit akan banyak, tapi begitu pengobatan bayar maka langsung pada sehat semua. Nah, inilah yang terjadi persepsi ya. Nah, BLT ini juga dipersepsikan oleh masyarakat sebagai hal yang cuma-cuma, jadi ya saya juga boleh dong minta gitu ya, jadi hampir semua nanti minta gitu ya. Nah, ini juga pernah terjadi di komplek perumahan saya gitu ya, waktu awal-awal sosialisasi gas ya, sosialisasi gas melon itu ya. Jadi akhirnya ya kita tinggal di perumahan ya, Pak RW-nya itu ya daripada pusing-pusing ya sudah diajukan aja semua warganya untuk mendapatkan gas melon itu ya. Jadi ini tentu saja tidak tepat. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau semua masyarakat mempersepsikan seperti itu kan gitu ya. Kemudian hasil penelitian yang lainnya adalah dari penelitian Angga tadi adalah masyarakat tidak bisa sejahtera dengan BLT. Ya, jadi ini diyakini, jadi masyarakat sendiri juga tidak mungkin bisa sejahtera hanya dengan BLT. Ya. Yang ini lebih parah lagi sebenarnya adalah BLT telah membuat masyarakat ini menjadi pasif. Jadi ya, teori ketergantungan, jadi ya sudah gitu. Kita nanti kan tenang aja nanti akan diberi, tenang aja akan diberi. Inilah yang sangat jauh gitu ya
saya belajar tentang teori-teori pembangunan desa itu di tahun 1987 ya, sampai saat ini ya ternyata strategi ini masih terus dipakai ya. Tentu sesungguhnya memang muatan sosialnya sebenarnya muatan politik yang tinggi, tapi dibungkus dengan muatan sosial gitu ya. Jadi saya kira ke depan ini memang harus segera ada perubahan ya, dimensi tentang bagaimana membangun masyarakat ini. Upayakan memang sangat lama sekali teori yang mengatakan bahwa jangan diberi ikan tapi berilah kail. Tentu saja diberi kail orang mengatakan tidak cukup, tapi juga harus dikasih tahu cara mengailnya ya, kemudian juga diciptakan lahannya. Jadi kalau tidak ada lahannya ya bagaimana mau mengail kan gitu ya. Baik, saya kira itu komentar saya tentang bantuan sosial, dan mudah-mudahan presiden ke depan ini tidak salah arah lagi, dan upayakan untuk membangun dengan semangat untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pembangunan yang berpusat pada manusianya, ya, bukan sekedar membagi-bagi sembako. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.